Setelah satu periode kepelatihan sementara di bawah Frank Lampard sampai dengan akhir musim yang hanya tersisa 9 pertandingan lagi, Chelsea berencana untuk mendatangkan Luis Enrique, bekas manajer Barcelona dan La Roja. Mari kita lihat seberapa sukses pelatih-pelatih asal Spanyol yang berkarir di Liga Inggris. Kita memiliki banyak contoh pelatih Spanyol. Pep Guardiola adalah salah satunya, tetapi masih ada setidaknya 8 nama lain pelatih asal negeri tersebut. Pep Guardiola, Manchester City. Mungkin ini adalah manajer Spanyol paling sukses dalam daftar kita. Angka kemenangannya mencapai 72% lebih sejak dia datang menangani City pada tahun 2016. 4 gelar juara Premier League, selain 1 piala FA dan 4 piala Liga merupakan koleksi trofi sejak mengambil alih posisi di Etihad. Satu-satunya trofi yang masih belum berhasil didapatkan Guardiola adalah trofi kuping besar Liga Champions. Paling dekat bersama City, dia hanya menjadi finalis pada 2021 sebelum dikalahkan oleh pasukan Thomas Tuchel, Chelsea. Mikel Arteta, Arsenal. Kelahiran San Sebastian, Arteta adalah wakil manajer Spanyol lainnya di Liga Inggris. Menarik bukan untuk melihat bahwa dua tim teratas di Premier League pada saat ini, Arsenal dan Manchester City, keduanya diasuh oleh manajer asal Spanyol. Arteta pernah magang sebagai asisten Guardiola selama periode 2016 sampai 2019 di Etihad Stadium. Pelatih Spanyol yang kini berumur 41 tahun ini mengambil alih Arsenal pada kondisi paling buruk sehingga bisa dimaklumi jika angka persentase kemenangannya sangat kecil. Hanya 58,5% kemenangan dari 171 pertandingan bersama The Gunners sejauh ini. Tetapi bukan hanya mereka berdua pelatih asal Reino de España. Pada urutan ketiga ada Unai Emery, Aston Villa. Ini merupakan periode kedua Unai Emery di Liga Inggris setelah dia pernah menangani Arsenal pada masa Mei 2018 sampai November 2019. Pada waktu itu, The Gunners mencatatkan persentase kemenangan 55% lebih dengan 43 kemenangan dari 78 pertandingan. Angka yang kurang lebih sama diraihnya bersama Aston Villa saat ini yang ditanganinya sejak November 2022. 10 kemenangan dari 18 pertandingan sejauh ini. Unai Emery dikenal sebagai spesialis Liga Eropa. Merebut trofi kelas kedua benua biru itu sebanyak 4 kali, yaitu 3 kali bersama Sevilla 2014-2016 dan 1 kali bersama Villarreal. Saat menangani Arsenal, dia hampir saja memberi trofi yang sama pada 2019, sayang kalah di final. Rafa Benitez, Everton, Liverpool, Chelsea, dan Newcastle. Tidak mungkin membicarakan manajer Spanyol di tanah Inggris tanpa menyinggung Rafa Benitez yang sudah pernah mengelola 4 tim Premier League berbeda. Yang paling sukses tentu saja adalah Liverpool dengan siapa dia memenangkan trofi Liga Champions 2005, selain Piala FA 2006 dan Piala Super Eropa 2005. Angka kemenangannya saat bersama The Reds 55,4%. Dia juga menjadi pelatih sementara Chelsea dengan 28 kemenangan dari 48 pertandingan, setara dengan 58,3%. Tetapi meskipun hanya satu periode singkat, dia berhasil memberi The Blues trofi Liga Eropa 2013. Periode paling buruknya adalah ketika Rafa Benitez mengasuh Everton dipecat setelah hanya 7 bulan saja, usai mencatatkan 10 kekalahan dan 7 kemenangan dari 22 pertandingan. Newcastle United adalah tim lain yang ditanganinya, membawa mereka menjadi juara Championship divisi kedua Inggris. Julen Lopetegui, Wolves. Satu figur penting lain asal Spanyol di Liga Inggris. Sedikit saja dari kita yang masih ingat bahwa Lopetegui pernah menjadi manajer Real Madrid dan pelatih tim nasional Spanyol. Ironisnya, dia dipecat oleh PSSI-nya Spanyol hanya beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia 2018 di Rusia. Setelah ketahuan, secara diam-diam, menaikkan perjanjian menjadi pelatih Real Madrid usai turnamen mundial tersebut. Karirnya di Santiago Bernabeu tidak berakhir secara mulus, dipecat setelah hanya 4 bulan saja. Usai 6 kemenangan dan 6 kekalahan dari 20 pertandingan.
Kekalahan El Clasico dengan skor 5-1 pada akhir Oktober 2018 menjadi akhir dari kesabaran Florentino Perez. Angka kemenangan paling tingginya di skuad senior diperolehnya saat dia menangani La Roja, 70% lebih. Sementara catatannya di Wolves saat ini hanya 33% saja, tetapi jika dia berhasil menghindari degradasi, itu akan dianggap sebuah sukses besar. Roberto Martinez, Wigan, dan Everton. Nama yang satu ini lebih harum saat dia menempuh karir bersama tim nasional Belgia daripada di level klub. Dia meraih posisi ketiga Piala Dunia 2018 di Rusia bersama apa yang disebutnya sebagai generasi emas. Trofi lainnya yang diraihnya bersama Wigan Athletic sungguh kontras. Dia meraih Piala FA pada 2013 bersama Wigan, namun pada akhir musim yang sama klub itu terdegradasi dan belum kunjung kembali ke divisi teratas Liga Inggris. Angka kemenangannya bersama Wigan tahu berapa? 29% saja. Sementara di Everton yang diasuhnya 2013 sampai 2016 juga kurang lebih sama, 42% lebih sedikit. Bersama tim nasional Belgia tahu berapa? 70% persentase kemenangan. Jadi hoki pelatih Spanyol yang satu ini terletak di tim nasional, bukan di level klub. Saat ini Roberto Martinez sudah mengambil alih Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya di tim nasional Portugal. Juan de Ramos, Tottenham Hotspur. Pelatih Spanyol ini meninggalkan kesan baik di kalangan pendukung Spurs karena memberi Piala Liga pada tahun 2008 yang adalah piala terakhir yang pernah didapatkan oleh Tottenham Hotspur. Namun secara keseluruhan angka kemenangannya termasuk buruk, hanya 38% saja selama 1 tahun memegang klub London Putih ini. Meskipun gagal membawa Spurs ke 4 besar, prestasinya membuatnya ditarik oleh Real Madrid Desember 2008 sampai Juni 2009. Aitor Karanka, Middlesbrough. Setelah 3 tahun bertindak sebagai asisten pelatih di Santiago Bernabeu, mantan pemain Real Madrid dan Athletic Bilbao ini berhasil membawa Boro promosi ke Premier League, tetapi kemudian tampil membosankan dan terdegradasi kembali ke Championship hanya setelah 1 tahun. Javi Gracia, Watford, dan Leeds United. Mungkin satu dari 2 manajer Spanyol paling buruk dalam daftar kita ini memiliki rata-rata kemenangan hanya 37% saja saat menangani Watford pada 2018 sampai 2019, sebelum kini kembali untuk Leeds United sejak Februari 2023. Quique Sanchez Flores, Watford. Untuk periode pertamanya bersama Watford, dia bertahan selama hampir 1 tahun 2015 sampai 2016 pertengahan dengan angka kesuksesan 36% saja. Namun untuk periode keduanya di Watford, dia dipecat setelah hanya 2 bulan, usai gagal mengangkat rata-rata kemenangan dari hanya 16% saja. Hanya 2 kemenangan dari 12 pertandingan pada September sampai Desember 2019. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.